Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pendakwah yang fasih dan sistematis. Beliau tidak berbicara bertele-tele, tetapi kata-katanya jelas, terukur, dan membekas di hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berdakwah, seringkali kita terjebak pada satu pertanyaan mengenai haruskah dakwah itu selalu lembut atau boleh dengan nada yang keras? Haruskah suara ditinggikan atau cukup dengan tutur kata yang pelan dan lembut? Jika kita belajar langsung dari Rasulullah SAW, kita akan menemukan bahwa dakwah Nabi tidak monoton. Rasulullah menggunakan bahasa verbal dengan jelas, tegas, dan mudah difahami, serta intonasi suara yang menyesuaikan dengan keadaan. Dalam metode dakwah Nabi Muhammad SAW terdapat unsur bahasa verbal dan intonasi, di mana Rasulullah pernah meninggikan suaranya saat beliau berkhutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di hadapan orang-orang Ansor, penduduk Madinah. Dalam ceramahnya menyinggung tentang suku Tolabah. Lalu mereka interupsi, "Wahai Rasulullah, mereka Bani Tolabah bin Yarbu pernah membunuh Fulan pada masa jahiliyah." Lalu Nabi SAW menjawab dengan intonasi agak keras, yang artinya, "Ketahuilah kalian, tidak seorang pun boleh menetapkan dosa atas diri orang lain." Hadis riwayat Imam Al-Nasai. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW meskipun menjawab dengan intonasi yang tegas, tapi beliau tidak marah. Hanya saja untuk meluruskan pemahaman yang keliru. Dari sisi metode dakwah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menggunakan intonasi yang agak keras dan tegas ketika menyampaikan prinsip penting tentang menyangkut keadilan, akidah, dan hukum, agar pesan tersebut benar-benar tertanam kuat dalam kesadaran umat. Ketegasan ini bukan bentuk kekerasan, melainkan penegasan nilai fundamental Islam. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan dua hal sekaligus, yaitu prinsip moral Islam mengenai keadilan dan penolakan dosa secara kolektif, serta penerapan metode dakwah dengan penggunaan bahasa yang jelas, intonasi tegas untuk meluruskan kesalahan pemahaman yang cukup serius. Metode dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa bahasa yang baik tanpa intonasi yang tepat bisa kehilangan makna, dan intonasi yang kuat tanpa bahasa yang bijak bisa melukai hati. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang menyampaikan dakwah dengan kelembutannya, terutama ketika berhadapan dengan orang awam, pendosa, atau mereka yang baru mengenal Islam. Salah satu contoh paling masyhur adalah ketika seorang dari Badui kencing di masjid. Para sahabat hendak memarahinya, namun Nabi melarang. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda dengan lembut, "Innama wa'istum muyassirina walam tub'asu mu'asirin," yang artinya, sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain,
Nabi Muhammad SAW menasihati Badui tersebut dengan lembut dan berkata, "Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk kencing dan kotoran. Masjid ini dibangun untuk mengingat Allah, sholat, dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Muslim.